Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu Wabarakatuh. wassalamu ala rasulillah wa ala alihi mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati kepada beliau Bapak Agus Suryaman selaku founder daripada Psikologi Pusat, kepada teman-teman, Bapak Ibu semua yang hadir di acara Zoom meeting pada malam hari ini yang saya hormati. Sebelumnya, pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan kita beberapa kenikmatan, baik nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir dalam acara online kajian rutin dengan tema mengatasi karma leluhur. Mudah-mudahan keilmuan yang nanti kita dapatkan senantiasa membawa manfaat buat kita semua. Amin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat, yang senantiasa kita harapkan berkah syafaat kelak di yaumil akhir. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, marilah acara kita mulai dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi Muslim, kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sebelum saya sampaikan waktu kepada beliau, izinkan saya memberikan kisi-kisi biografi singkat beliau. Beliau dengan nama Bapak Agus Suryaman selaku founder Psikologi Pusat. Alhamdulillah beliau telah membuat riset kurang lebih sekitar 20 tahun tentang mukjizat Al-Quran dan telah menemukan sekitar 32 konsep sehingga memberikan begitu banyak manfaat buat kita semua terkait dengan karakteristik potensi umat manusia, baik dari segi talenta, bakat bawaan lahir, sinkronisasi nama untuk kesuksesan, baik kekuatan dan kelemahan potensi kita, dan lain sebagainya. Baik, tanpa panjang lebar, kita berikan waktu kepada beliau, kepada Bapak Agus Suryaman. Waktu udah tempat kami persilakan. Persilakan, Pak. Gambarnya hilang. Halo, gambarnya hilang. Gimana? Nggak muncul ini, Pak. Hilang. Nggak muncul. Bentar. Tadi ada ya. Itu baru ngalamin begini. Di ini, Pak, di settingan menu bagian bawah sebelah kiri. Itu ada gambar kamera, coba di... Sudah itu. Kamera sudah dinyalain ya? Sudah dinyalain ya dari tadi. Tadi kan nyala tadi. Iya. Ya. Saya ulang lagi nih. Masuk Pak. Atau kayak gini aja, Pak. Bapak keluar dulu, nanti masuk lagi gitu, Pak. Oh ya begitu kali ya, lebih bagus. Iya, jadi coba. Bentar. Zoom-nya kemana ini? Tadi udah masuk, hilang zoom-nya. Bisa dicek di WA saya, Pak. WA Jabrian.
Itu sudah saya kirimkan link Zoom-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk, Pak? Halo? Ya, Kok nggak ada? Nggak masuk ini? Saya harus... Masuk, masuk, masuk itu. Kameranya aja belum dibuka. kemungkinan kamera itu. Kalau nggak bisa kameranya itu nggak apa-apa deh, yang penting suara. Ya, bentar-bentar Bu, bentar, sabar Bu. eh, tadi udah ada gambar kan kita, ya. Ini zoom-nya ini jalan, tapi apa namanya tidak tidak kelihatan eh, apa namanya tempatnya zoom-nya itu. Ini kan zoom-nya Bapak, jalan, Bapak pakai laptop. pakai laptop ya, pakai laptop. Nah, Mungkin di ini coba diarahkan itunya, diarahkan apa di screenshot kelihatan di mana desktopnya tuh. saya keluar aja dulu Pak sebentar ya. Iya, iya, Ya iya. sebentar keluar. Ini kayaknya udah masuk tapi gambarnya hilang. Udah masuk, suara masih aktif nih kan. Iya, iya, iya. Saya Boleh, boleh coba Pak, boleh Pak. Ditunggu Pak. eh, Pak Muji ceramah aja dulu deh. Iya, iya. Eh, Sambil menunggu Pak Agus persiapan ya, kita ngisi absen aja. Bentar aja. Masih jalan. Heran. Mulai. Pak Abbas, Assalamualaikum Pak Abbas. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya Pak? Udah bisa belum Pak? Bagus monitor.
Pak Agusnya udah masuk gitu, cuman kameranya belum terbuka. Iya. Agus. Halo. Mohon teman-teman dilihat chatnya ya di Zoom bawah itu. Itu ada pesan chat yang berisi absen dengan format mengirimkan nama lengkap, terus tanggal, bulan, tahun, agar kami catat untuk analisisnya. Ya, Pak. Alhamdulillah. Siap, siapa? Lanjut, Pak. Kami persilakan waktu dan tempat, Pak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya matikan dulu ini, Bluetooth-nya mengganggu ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa alihi wa man wala. Bapak, Ibu, saudara-saudara kalian yang bahagia. Alhamdulillah pada malam ini bisa bersama-sama kembali untuk secara rutin mengkaji, membahas tema-tema yang mungkin sangat penting buat kehidupan kita. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Mujiono selaku manajemen Psikojus Yogyakarta dan juga teman-teman semua. Pastinya tema ini untuk sebagian orang sangat tidak bisa diterima lah, karena berkaitan dengan karma leluhur. Sebagian besar dari kaum muslimin, ya masih banyak, bukan sebagian besar dari kaum muslimin, masih banyak di antara kaum muslimin yang sangat alergi kalau mendengar istilah karma, ya, diidentikan sebagai bagian daripada ajaran Hindu ataupun Buddha. Dianggap kalau kita memanfaatkan ataupun memakai istilah karma dianggap atau keliru. Padahal selama kita memandang istilah karma itu sebagai hukum kausalitas, hukum sebab akibat, semestinya ini tidak menjadi masalah. Seperti dulu kita sering mendengar orang-orang menyebut untuk Tuhan pangeran, menyebut dengan istilah pangeran ataupun sebagai Gusti dan sebagainya untuk menyebut nama Tuhan yang Maha Esa. Istilah-istilah yang kita pakai walaupun bukan istilah Islam, misalnya sembahyang, ya, selama konteksnya menyembah kepada Allah, itu tidak jadi masalah. Bukan suatu yang keliru. Malah kalau kita misalnya menyebut nama Allah, di mana kita, Tuhan itu memiliki fisik, duduk di singgasana, digambarkan dengan sesuatu yang sangat physically,
maka ini sudah terjadi kesyirikan. Karena Allah ini laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak bisa kita imajinasikan. Allah tidak menyerupai apapun. Jadi bukan istilahnya yang salah, tetapi bagaimana di benak kita, konsep kita terhadap Tuhan itu. Kalau Allah di benak kita adalah seperti makhluk physically, tentu ini syirik. Ya, jadi bukan sekedar menyebut Allah saja, tetapi konsep ini harus sampai tidak merusak hakikat daripada tauhid. Termasuk ketika kita mengucapkan terkait dengan karma, ya. Karena malam ini insya Allah kita akan membahas tentang karma, ataupun apakah karma ini akan menurun, karma negatif dari leluhur, apakah ada karma sebetulnya di dalam Islam. Insya Allah kita akan membahasnya. Mungkin Pak Muji bisa mengirim share terkait materinya untuk bisa saya jelaskan Baik. pelan-pelan. Karena selama ini, ya seperti tadi Pak Muji mengkritik saya, bahwa seringkali saya lepas kontrol, tidak mengikuti materi yang sudah dibuat. Nah, sekarang insya Allah saya berupaya untuk on the track dengan materi supaya maksimal penjelasannya. Bentar, Pak. Jadi tema malam ini adalah tentang terkait karma leluhur. Ya. Jadi bagaimana pengaruh perbuatan negatif atau positif dari orang tua kita atau nenek moyang kita. Kita akan mencoba melihat dari berbagai sisi, khususnya bagaimana Quran ataupun Islam memandang tentang karma ini. Dalam konteks karma adalah hukum sebab akibat, ya. Dalam konteks hukum kausalitas. Pak Muji sudah dikirim? Ini lagi materinya dicoba, Pak Muji? Bentar, Pak. Pak Muji? Iya, Pak. Ini lagi saya coba, Pak. Bentar. Belum juga ya? Bentar. Oke lah, kalau memang belum, saya akan jelaskan. Saudara-saudara sekalian, bagaimana karma di dalam Al-Quran? Ya. Sebetulnya kalau kita melihat dalam konteks hukum sebab akibat, kita bisa menemukan sebuah ayat yang berbunyi misalnya dalam surat Al-Kahfi, ya, atau surat, bukan Al-Kahfi, seingat saya surat Al-Isra, ya, sebelum Al-Kahfi. Ada potongan ayat yang berbunyi wa wajadu ma'amilu hadira. Apa yang mereka lakukan hadir. Jadi dalam Al-Quran ada satu informasi yang sangat luar biasa dalamnya dan sesuai dengan sains modern. Pengetahuan mengatakan everything is energy. Segala sesuatu adalah energi, dan energi itu tidak pernah bisa musnah. Dia hanya berubah, namun tidak bisa dimusnahkan. Jadi energi akan tetap ada dan tidak bisa dimusnahkan. Kalau Quran menyatakan
wa wajadu ma amilu hadiro. Apa yang mereka lakukan itu hadir. Jadi menurut Quran, setiap tindakan kita, sikap kita, perilaku kita, perbuatan kita ini akan hadir. Kenapa? Karena memang hukum di semesta ini, di muka bumi ini, ditata dengan hukum sunatullah, bahwa segala sesuatu adalah energi. Perbuatan-perbuatan kita itu bisa dilakukan karena ada sumber energinya. Ada energi yang menggerakkan. Karenanya, energi yang telah kita lakukan ini terlepas, namun tidak musnah. Dia tetap hadir, dia tetap eksis di sekitar kita. Pernah Ibnu Arabi, seorang ulama besar, menceritakan pengalamannya. Beliau pernah berkata, waktu saya sakit parah, kata Ibnu Arabi, antara sadar dan tidak sadar, saya dikejar-kejar oleh makhluk-makhluk yang ingin membunuh diri saya. Makhluk yang menyeramkan. Tentu saya sangat khawatir. Di saat kritis, saya terkejut karena ada datangnya seorang pemuda yang gagah, bercahaya, lalu membela saya, sehingga saya selamat dari upaya pembunuhan tersebut. Karenanya itu, saya mengucapkan terima kasih kepada orang itu, dan saya bertanya kepada orang tersebut, dan dia berkata, aku adalah surat Yasin yang sedang dibaca oleh ayahmu. Ibnu Arabi bangun dari ketidaksadarannya. Dia lihat ayahnya sedang membaca surat Yasin. Yasin, bacaan ayahnya, mewujud dalam bentuk seorang pemuda yang gagah yang membela Ibnu Arabi dari pengejaran orang-orang yang ingin membunuhnya. Artinya di sini energi yang dibaca oleh ayah ulama besar itu mewujud, membela, sehingga sesuatu yang tadinya akan terjadi yang buruk, mungkin kematian karena sakitnya itu, namun tertolong dengan membaca surat Yasin. Ini adalah kisah yang menjelaskan bahwa ada peristiwa tajasud al-a'mal, amal mewujud, amal perbuatan kita, apapun yang kita lakukan, itu akan hadir, mewujud. Dan tidaklah yang kita katakan, yang kita ucapkan, ataupun kita sampaikan kepada seseorang, baik berupa kebaikan atau keburukan, itu hadir. Apapun yang kita perbuat, itu akan hadir. Istilahnya adalah tajasud al-a'mal, amal mewujud. Nabi sendiri menyatakan, siapa yang masuk kuburan, telah meninggal dunia, maka akan ditemani oleh amalnya. Ada sholatnya, ada bacaan Qur'annya, dan juga ada ular, binatang-binatang buas yang akan membuat penderitaan kepada orang tersebut akibat perbuatannya yang buruk. Jadi amal tidak pernah lenyap. Perbuatan kita tidak pernah lenyap. Itulah bagaimana Al-Quran memberikan informasi bahwa amal apapun akan hadir. Wa wajadu ma'amilu hadira. Apa yang mereka lakukan itu hadir. Atau dalam ayat yang lain, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ جَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Ya. Setiap seseorang melakukan sesuatu sekecil apapun, sekecil jarah, atau mungkin bisa dikatakan atom, ya sebiji sawit, ya sangat kecil, baik itu perbuatan baik atau perbuatan buruk, dia akan yarahu, melihatnya.
Kadang-kadang kita lupa karena terjemah di dalam Quran sering diterjemahkan melihat balasannya. Padahal tidak ada kata balasan di situ. Kalau orang yang baru belajar bahasa Arab sebulan saja sudah tahu, yarahu melihatnya, bukan melihat balasannya. Hu itu kembali kepada amal. Amal baik atau amal buruk. Ya. Jadi seseorang yang melakukan amal baik, amal buruk akan yarahu melihatnya. Amalnya yang akan dia lihat tuh, amalnya, bukan balasannya. Di dunia ini hadir amal perbuatan kita, baik itu yang buruk ataupun yang baik. Itu kan hadir. Yang baik akan menolong kita, yang buruk akan mencelakakan diri kita. Bahkan di akhirat nanti, ya, ada ayat yang menyampaikan begini, setiap orang-orang zalim itu ketakutan melihat amalnya. Dia mengusir, pergi. Jadi amal-amalnya datang kepadanya itu sangat menakutkan. Dia usir. Jadi di sini Islam memberikan informasi memang segala sesuatu itu adalah energi dan energi tidak pernah musnah. Dia akan hadir terus. Terkait dengan karma juga demikian. Karma itu adalah ya hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Seseorang yang menanam akan memetik. Ya. Seseorang yang berbuat baik akan menerima konsekuensinya, akibat-akibat daripada perbuatannya. Jadi sebetulnya substansi daripada karma adalah al-jaza, balasan. Ya, setiap tindakan ada balasannya. Positif ada balasannya, negatif ada balasannya. Oke, itu sudah dibuka. Silakan Pak Muji di di next tuh materinya. Yap. Oke. Ya. Kenapa alergi menyebut istilah karma? Nah, ini sudah saya tadi sampaikan, ya. Jadi sebetulnya kita tidak perlu alergi, walaupun harus meminjam istilah dari agama lain. Karena memang pada hakikatnya agama-agama di muka bumi ini awalnya adalah agama yang kebanyakan berasal dari samawi. Jadi dengan demikian, kalau ada kesamaan ajaran itu wajar. Ya, karena memang ada kesamaan bahwa agama-agama tersebut adalah agama dari Allah juga, namun karena telah mengalami distorsi, mengalami berbagai hal atau ketidaksempurnaannya, maka diganti dengan ajaran Islam yang sempurna. Namun kalau ada ajarannya, ya ada informasi-informasinya yang bisa kita pakai, kenapa tidak? Jadi artinya tidak perlu kita alergi. Lihat lagi Pak Muji selanjutnya. Di next materinya. Ya, ini hal jazaul ihsan ilal ihsan itu ya. Mekanisme karma. Selanjutnya Pak Muji. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya bahwa mekanisme karma ini jalurnya kekekalan energi. Ya, jadi alam semesta ini energi dan energi kekal. Karena itu dia akan hadir terus ya. Jadi karma itu akan hadir, perbuatan apapun akan hadir. Ya. Hadir dia. Di dalam kuburan kita nanti akan hadir perbuatan kita, sholat kita, puasa kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an, nanti di hari kiamat dia akan menjadi penolong. Jadi Quran akan menjadi penolong. Jadi banyak ayat-ayat tertentu, hadis-hadis tertentu yang menguatkan adanya tajassud al-a'mal, amal mewujud. Energinya ini enggak pernah musnah. Marah kita, ya, emosi kita, ya, terus perbuatan-perbuatan buruk kita selama tidak diistighfari, dia akan hadir terus. Ya. Tetapi kalau sudah diistighfari, bisa dilenyapkan oleh Tuhan, dibersihkan oleh Allah. Itu bisa. Bahkan banyak hadis-hadis yang menyatakan setiap orang-orang
yang bertaubat dari perbuatan-perbuatan yang mungkarat misalnya, dia bertobat dengan sebenar-benarnya, maka nanti dihapus tuh catatan-catatan. Dibikin lupa para malaikat yang mencatat. Saksi-saksi di muka bumi ini, ya, misalnya bumi, pepohonan dan sebagainya, dibuat lupa sama Tuhan. Artinya dihapus ya data-data itu kalau bertobat dengan benar-benar taubatan nasuha. Selanjutnya, Pak Muji, next materinya. Nah, ayat yang tadi ini sudah saya bacakan, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya sudah. Apakah karma menurun? Nah, selanjutnya. Nah, ini bisa diperiksa dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Di sana jelas cerita tentang adanya seorang yang soleh, orang tua yang soleh. Dia punya keinginan, ya, hartanya ini, ya, setelah kematiannya ini ditemukan oleh keturunannya ini yang masih kecil. Informasinya seperti itulah tafsirnya, banyak pandangan, tapi ceritanya menggambarkan adanya harapan orang tuanya yang dikabulkan Tuhan, padahal dia sudah tidak ada, anaknya masih kecil, dan berharap hartanya ini bisa ditemukan nanti oleh anaknya. Ya, wa kana abuhuma sholihan, karena orang tuanya soleh, harapannya itu dikabulkan Tuhan. Ya. Jadi artinya kesolehan seseorang, ya kesolehannya, ya kesuciannya, ketulusannya, ini akan mempengaruhi perjalanan kehidupan anak-anaknya, keturunannya. Ini jelas. Jadi Al-Quran memberikan informasi bahwa orang tua yang soleh, yang menjaga dirinya dari keburukan, terus mendekati Allah, takarruf kepada Allah dengan sesungguhnya, maka ketika dia berharap, maka anak-anaknya ini akan dijaga oleh Allah. Makna kebalikannya, mafhum mukhalafah daripada ini adalah jika seseorang durhaka, maksiat, jauh dari Allah, membangkang, merusak nilai-nilai kesucian, maka anak-anaknya akan bermasalah. Anak-anaknya menjadi korban dari perbuatannya. Coba Pak Muji dilanjutkan, ya. Pandangan Imam Syafi'i, ya, merujuk kepada banyak hadis juga di sini. Selanjutnya materinya dilanjutkan, Pak Muji. Nah, ini pandangan Imam Syafi'i, ya, bahwa seseorang yang berzina, yang merujuk banyak ayat-ayat dan hadis-hadis, hanya beliau menyimpulkan seperti itu, bahwasanya seseorang yang berzina kepada seseorang, maka nanti di keluarganya akan terjadi perzinahan. Zina itu adalah hutang yang harus dibayar pada keluarganya. Jadi hati-hati, ini informasi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, silakan sahabat-sahabat baca di sana, ya, bagaimana Imam Syafi'i, ya, telah memberikan informasi seseorang yang telah melakukan perzinahan, maka berarti dia punya hutang. Dan ini harus dibayar selain pada dirinya dan juga pada keluarganya. Jadi, az-zinah dainun. Zina itu hutang. Jadi jangan sampai kita melalaikan ini, karena apa? Karena apa yang kita lakukan, ya misalnya perbuatan zina, karena ini sangat dikutuk oleh Allah, bahkan Imam Syafi'i ataupun para ulama mengatakan juga
bahwasanya ketika terjadi perzinahan, balaknya ini sampai berpengaruh kepada tikus di rumah. Balaknya ini kepada masyarakat di kampung, di tengah masyarakat, di keluarganya. Itu hakikat daripada berzina. Dan hakikat yang selanjutnya adalah hutang yang harus dibayar. Jika dia tidak istighfari, maka perzinahan orang tuanya akan turun, akan hadir dalam kehidupannya. Pernah ada seseorang, ada sebuah cerita, ada seorang ayah, ya, seorang bapak lah ya, meninggalkan rumahnya, terus dia hampir berzina, mencium perempuan yang bukan istrinya. Dia pulang selepas itu, ternyata di rumahnya itu dia melihat anaknya pun akan dicium oleh seorang pemuda. Artinya begini, karmanya ini akan hadir, Pak. Jadi saudara-saudara, ini banyak bukti, banyak data yang telah kami kumpulkan, orang tua yang durhaka, yang meninggalkan anaknya, meremehkan istrinya, tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, ternyata keturunannya itu jadi korban juga. Ya. Kehidupan rumah tangganya berantakan juga. Ya. Punya masalah-masalah rumah tangga juga. Bapaknya begitu, sama diikuti juga oleh anak-anaknya. Jadi menurun. Inilah karma. Ya. Karena itulah Imam Syafi'i mengatakan dengan jelas, az-zina dainun. Zina itu adalah hutang. Ya. Jadi hati-hati dengan karma ini. Karma ini akan turun terus kepada keturunannya sampai 7 keturunannya. Tafsir daripada surat itu yang tadi yang telah saya sampaikan, yaitu surat Al-Kahfi ayat 82, ya, para mufassir menjelaskan, ada yang menjelaskan bahwa ini sampai turun kepada 7 keturunan pengaruhnya itu. Jadi bukan hanya kesehatannya, bukan hanya kecerdasannya, bukan hanya berkaitan dengan DNA fisik ya, tetapi juga mempengaruhi jalan hidup daripada anak-anaknya. Jadi kalau kita sebetulnya berbuat durhaka, semakin jauh dari Allah, maka anak-anaknya pun nanti akan berpengaruh. Entah pada ekonominya, pendidikannya, akhlaknya, moralnya, ya kesejahteraannya, dan sebagainya. Jadi ini harus kita pertimbangkan selalu. Ingat bahwa apa yang kita lakukan juga berpengaruh kepada anak keturunan kita. Bisa dibantu lagi Pak Muji untuk selanjutnya? Yaitu dia, ya, az-zina dainun. Selanjutnya. Nah ini pandangan-pandangan. Jadi dari sisi perspektif spiritual nanti materinya bisa dibaca ya, dari perspektif epigenetika dan perspektif psikologis dan sebagainya. Ini semua menguatkan hujah kita, dalil kita bahwasanya ketika kita berbuat baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang mendekatkan diri kepada Allah, menjaga nilai-nilai kesucian, maka yang akan turun adalah kemudahan-kemudahan, keberkahan, dan juga kesuksesan untuk anak-anaknya. Nah, ketika kita mengolah diri kita menjadi orang baik, maka anak-anak kita pun akan dijaga oleh Allah. Ini kesimpulan daripada materi-materi yang ada pada tulisan yang telah saya kirim. Selanjutnya Pak Muji, ya. Ya ini bisa dibaca ya. Selanjutnya. Jadi ini perspektif psikologi ya. Selanjutnya Pak. Ya ini bagaimana epigenetik ya. Jadi trauma ya, ini cerita tentang trauma. Jadi trauma yang dialami oleh orang tua ini, hasil riset ini ya,
pernah perang Kamboja, pada peperangan Kamboja, ternyata keturunan-keturunannya itu yang tidak mengalami merasakan juga traumanya itu. Hasil riset para psikolog-psikolog ya telah mencoba berusaha melihat apakah ada pengaruh apa namanya trauma orang tua, kesedihannya, ya, penderitaannya, ya, stresnya dan sebagainya ini yang dirasakan orang tua ini, ya, khususnya trauma karena peperangan, trauma karena melihat darah, dibunuh keluarganya dan berbagai kesedihan-kesedihan lainnya, ternyata trauma ini turun. Artinya akibat-akibatnya bukan hanya yang telah menyaksikan, yang dirasakan oleh yang mengalami, ternyata pada generasi yang jauh dari orang tuanya ini, ya beberapa generasi, ternyata juga dirasakan oleh mereka itu. Ini hasil riset. Ya, para psikolog melakukan riset dan menemukan adanya sesuatu fenomena. Ternyata trauma orang tuanya yang mana pernah dirasakannya, ya kakeknya, buyutnya ini, ternyata cucu-cucunya pun merasakan trauma itu, mengalami. Ya. Jadi dengan demikian, hanya para ilmuwan, para psikolog, ya menyatakan bahwa pengaruh orang tua, baik buruknya ataupun negatifnya ataupun kebaikannya ataupun traumanya berbagai hal lah yang dia rasakan ini akan berpengaruh kepada kehidupan keturunannya menurun dari argumentasi-argumentasi yang telah saya kirim. Jadi hati-hati kita sebagai orang tua, ya kita hati-hati jangan sampai mewariskan ya gen, bukan hanya gen dalam arti physically, mewariskan gen-gen penderitaan, trauma, kesedihan, perilaku yang buruk, yang mana bisa membuat keturunan kita pun akan merasakan akibatnya. Ya. Memang tidak ada itu dosa turunan, tidak ada. Islam mengatakan tidak ada dosa turunan. Tapi DNA itu turun. DNA fisik kita, mata kita, rambut kita, kulit kita, warna kulitnya, kecerdasannya, IQ-nya, kepribadian-kepribadiannya, itu turun. Dan bukan hanya itu, yang turun adalah juga berkaitan dengan moralnya, perilakunya. Dosa-dosa yang pernah mereka lakukan ini, orang tua lakukan maksud saya, ini tidak akan selesai sebelum diistighfari. Sebelum kita hapus dengan taubat nasuha, maka dia akan terus mengalir melalui DNA kita yang tersimpan pada DNA yang telah kita turunkan kepada keturunan kita. Jadi semua perilaku-perilaku yang buruk kita ini akan mengalir sebelum diistighfari. Karena itu banyaklah kita bertobat ketika kita punya anak bermasalah, anak yang kurang dekat dengan Allah, apalagi membuat kita menangis, hendaklah buru-buru kita melakukan istighfar, minta maaf pada Allah, ya Allah, ampunilah kalau ini semua karena perbuatanku. Kita minta maaf kepada Allah, minta ampun kepada Allah, dan minta segala dampaknya, risikonya, konsekuensi daripada dosa-dosa kita ini supaya stop, tidak ngalir terus. Ya, tadi sudah saya katakan, ketika kita taubatan nasuha, bahkan malaikat pencatatnya pun dibikin lupa. Ya, dibikin lupa. Bumi tempat kita berpijak di saat kita berbuat dosa, itu dibikin lupa. Tidak bisa lagi menjadi saksi. Kenapa? Allah ampuni. Jadi kasih sayang Allah begitu besar, jadi jangan sampai misalnya saat ini mereka mohon maaf, naudzubillah min dzalik, yang punya kontribusi cukup negatif kepada anak-anaknya, kepada keturunannya karena
perilakunya dulu liar misalnya, hendaklah kita buru-buru istighfar. Insya Allah akan terputus itu karmanya. Ya, bisa kita putus itu dengan istighfar. Ya. Selanjutnya, Pak Muji, bisa dibantu lagi bahasan selanjutnya. Nanti dikirim materinya ini. Ya, solusi karma negatif leluhur. Selanjutnya, ya, ini berapa tanda selanjutnya? Tanda-tanda, ini tanda-tanda negatif karma leluhur hadir pada diri kita. Jadi kita misalnya punya keluarga ada 5 atau 10. Ternyata nasibnya sama. Misalnya dicerai suami, berantakan rumah tangganya. Ya berapa orang ya? Dari 5, 3 orang misalnya. Atau yang perempuan dipoligami, semua dipoligami. Atau kena perceraian lah, misalnya terjadi perceraian. Atau kena penyakit yang sama, ya. Jadi kalau ini hadir pada diri kita, ini berarti ada karma yang mengalir. Ya, karma negatif maksud saya di sini, ya. Ya, saya sudah melakukan riset cukup lama bagaimana seorang ayah, seorang suami khususnya yang tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, ternyata itu di antara mereka ini bisa dikatakan lebih dari 90% keluarganya hancur. Keluarganya pada berantakan. Hampir-hampir bisa dikatakan. Walaupun banyak juga yang bisa melakukan perbaikan. Ya, tetapi kebanyakan saya lihat bisa dikatakan ya 80-90 lah. Ya, persentasenya itu. Mereka-mereka yang punya bapak tidak beres, punya ibu tidak beres, ya terlalu signifikan kelakuannya, bukan sesuatu yang wajar misalnya, ya meninggalkan tanggung jawab misalnya, karena menurut Islam ini seorang laki-laki yang meninggalkan keluarganya ini lam tuqbal sholatuhu, tidak diterima sholatnya, ya selama dia tidak bertanggung jawab pada anak istrinya, maka sholatnya ditolak oleh Allah, ya. Jadi sesuatu yang serius meninggalkan keluarga itu. Dan ternyata dampaknya kalau dia tidak taubati, itu benar-benar merusak keturunannya. Ya. Selanjutnya, Pak Muji. Selanjutnya materi, ya. Ya, jalur masuk karma leluhur. Selanjutnya. Diklik, Pak. Silakan diklik. Anda ada suara itu kalau nggak salah. Sambil didengar. Nggak ada, Pak. Itu kan ada video itu sebetulnya. Di sini nggak muncul, Pak. Nggak ada suara ya? Nggak ada. Wait, enggak Pak, yang tadi. Yang tadi Bapak klik, itu video Pak. Itu video. Itu berupa video filenya itu. Nggak bisa, Pak. Bapak klik itu ada indikator panahnya itu untuk suara itu, untuk berjalan. Rani. Bisa nggak Pak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa Pak? Nggak bisa ini. Udah saya klik nggak bisa. Nggak apa-apa, biar saya lanjutkan. Kalau bisa didengar dulu. Bagaimana Pak? Pak Muji? Ya, halo. Suaranya juga belum bisa, Pak. Belum bisa. Pak Muji? Ya, Pak. Sudah saya klik nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya, Pak ya? Ya, nggak bisa. Halo, Pak Muji? Iya, Pak. Halo. Nggak bisa? Saya mencoba, sudah nggak bisa, Pak. Belum bisa, Pak. Yang menjelaskan tentang jalan masuk ya, kurang lebih. Jalan masuk
energi orang tua. Ya. Jadi ada indikasi kuat energi DNA problem, masalah, ya, moralitas dan sebagainya yang positif atau yang negatif itu masuk kepada keturunannya itu pada saat pemberian nama. Jadi nama adalah media yang menyalurkan energi positif negatif dari DNA orang tuanya, leluhurnya ini, yang dia salurkan melalui pemberian nama. Jadi di saat seseorang diberi nama, sebetulnya pada saat itu adalah sedang menginstal energi positif dan negatif dari DNA orang tuanya. Ya, jadi di situ. Jadi pengaruh nama jelas sangat benar-benar berpengaruh, ya. Karena apa? Karena itu adalah sebagiannya adalah penyaluran energi dari orang tuanya, energi kelakuannya, kebaikannya, keburukannya dan sebagainya. Itu tersalur melalui itu. Apalagi dalam sains dinyatakan bahwa huruf pun adalah energi. Ya, huruf adalah energi. Ada value, ada nilai yang bisa dihitung, dianalisis, sehingga potensinya bisa diprediksi apakah berbahaya atau tidak. Saya pernah mengirim waktu itu cuma 10, tidak banyak. Padahal sangat banyak, ya, sangat banyak sekali, ratusan terkait tokoh-tokoh, ya, baik itu ulama, baik itu politisi, ya, dan sebagainya, artis termasuk itu ya. Mereka contohnya mohon maaf, ya, misalnya pernah saya bikin thread yang mana juga peserta saat ini bisa minta threadnya, analisis ancaman di 5 zona kehidupannya. Bisa diminta. Kalau sudah, bisa atas nama anaknya atau atas nama istrinya, keluarganya. Bisa setiap minggu nanti minta secara gratis ya, untuk mengetahui potensinya. Sehingga kita bisa antisipasi sejak dini kalau ada bahaya. Karena semuanya itu ada solusi. Jadi tidak perlu takut dengan prediksi ini. Pertama relatif, kedua kita harus mencari solusi. Ya, kami pernah mengirim diantaranya Ustadz Arifin Ilham. Ustadz Arifin Ilham itu meninggal masih muda. Ya, ingat ya, kebanyakan ya usia manusia itu harusnya di atas 60 ke atas lah ya. Bahkan pakar-pakar yang telah melakukan riset itu dengan 3 pendekatan mengatakan sesungguhnya hardware manusia, tubuh manusia ini sudah dirancang kuat sampai 150 tahun. Jadi harusnya seseorang itu usianya 150 tahun lebih, ya. Artinya sudah dirancang, kecuali ya ada kerusakan, mungkinnya karena makannya tidak bagus, ya pola makan, ya, gaya hidup, dan banyak hal. Sehingga karena merawatnya tidak bagus, cepat rusak. Sama seperti kita baru beli motor, ya, motor kita nggak dirawat, baru 1 tahun, 2 tahun rusak. Padahal menurut produsennya 15 tahun pun masih sanggup dia melaksanakan tugasnya. Tetapi karena tidak ada perawatan dengan baik, motor yang kita beli itu akhirnya baru setahun saja sudah rusak berat karena perawatan. Dan juga fisik manusia karena perawatan bisa cepat rusak, bisa cepat menua, dan bisa cepat terbawa kepada kematian. Jelas kematian udah pasti. Tidak bisa manusia menghindar dari kematian. Tetapi manusia hanya bisa mengupgrade, meningkatkan kualitas dirinya, memanjangkan usianya dengan ikhtiar-ikhtiar yang sesuai dengan hukum sebab akibat, misalnya menjaga kesehatan dan sebagainya, termasuk menjaga silaturahmi, ya. Bahkan
Nabi sendiri mengatakan ada dosa-dosa yang menyebabkan orang yang harusnya panjang usianya dimatikan dengan segera. Seperti dosa zina. Dosa zina, dia mempercepat kematian. Ya, jadi ketika seseorang melakukan perbuatan zina, maka usianya langsung berkurang. Tapi ada dosa yang tidak punya efek seperti itu. Jadi setiap dosa itu punya efek kepada kesehatannya, kepada usianya, keberkahannya, rezekinya, dan sebagainya. Ini dosa. Jadi saya punya buku yang namanya Akibat Dosa, itu luar biasa. Itu membahas tuntas bagaimana efek dari setiap dosa yang kita lakukan. Ada yang berkaitan dengan kesehatan, kepintaran, kecerdasan, keberkahan hidup, rezeki, ya jodoh, dan sebagainya, dan sebagainya. Semua punya risiko. Kembali lagi, jadi pengaruh nama ini sangat luar biasa, ya. Arifin Ilham ternyata threat-nya pada penyakit yang berat itu tinggi. Ada zona ancaman fisik dan penyakit berat. Ternyata zona di sini dia tinggi sekali. Termasuk juga Ustadz Jeffrey, ancaman fisik tinggi. Ya. Sesuai dengan realitas yang terjadi. Nika Ardila, ya, Jupe, ya, dan banyak lagi yang lain, ya. Itu benar-benar sesuai dengan realitas. Belum lama Pak Mujiono, ya, mengirim kabar bahwa ada seseorang yang sakit berat. Pas dicek ternyata memang tinggi di penyakitnya itu. Ya, kena penyakit gula kalau tidak salah. Jadi dengan demikian seseorang itu bisa dilihat sebetulnya tingkat kesehatannya, tingkat produktivitasnya, ya, ancamannya dan sebagainya. Karena apa? Alam ini memang matematis, bisa dilihat, bisa diukur. Ya. Secara sains, ya, secara keilmuan bisa diprediksi. Ya, seorang dokter bisa melihat gula darah, lalu menyimpulkan Anda ini tidak sehat. Ya, lihat kolesterolnya, asam uratnya, melihat apa namanya, apa yang ada pada dirinya, dan semuanya pakai angka. Ya, jadi dari angka yang melekat pada diri seseorang, melihat gula darahnya, asam uratnya, kolesterolnya, itu angka semua. Seorang dokter bisa melihat dan memprediksi berbagai hal tentang kesehatan seseorang. Begitu pula tanggal lahir. Tanggal lahir seseorang itu ada tanda, ada informasi. Ya, ada informasi. Sehingga keakuratannya bisa saya buktikan. Misalnya saudara-saudara sekalian melihat tipe jus dirinya, ya. Bisa dilihat keakuratannya. Ternyata orang yang jus 8 begini, jus 9 begini, semua sesuai dengan potensi dirinya. Keakuratannya sangat tinggi sekali. Selanjutnya, Pak Muji. Selanjutnya, ya ini sama saja karena video mungkin nggak bisa jalan, ya. Ya, tadi saya udah di rumah, saya coba jalan, ya. Nah, lalu jalan keluarnya bagaimana nih? Kalau misalnya, ya Bapak nanti atau Ibu atau saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat, nanti ada analisis yang kami beri, salah satunya analisis threat, ancaman di zona. Ya, ini kita melihat seperti saya sangat berat sekali, ya. Saya pernah merasakan beratnya itu. Ya, tetapi alhamdulillah karena ada solusi, saya berusaha, alhamdulillah bisa kita saya merasakan ada perbaikan-perbaikan. Ya, jadi saudara-saudara kalau sudah dianalisis threat-nya nanti kami kirim, ya, sesuai dengan data saudara-saudara. Mau bagi mereka yang sudah dianalisis threat-nya bisa buat anaknya, mumpung gratis. Dan threat ini memang kami gratiskan untuk apa namanya supaya saudara-saudara bisa berantisipasi. Ya. Lalu bagaimana kalau misalnya Bapak setelah dianalisis threat-nya itu mengalami membaca ada nilai yang berat di zona rumah tangga misalnya, atau di zona kesehatannya, ya, kesedihannya. Ya, ada orang
kesedihan. Biasanya memicu kesehatannya juga. Ya, ada juga zona apa namanya di ketergelincirannya. Misalnya saya melihat Freddy Budiman yang dihukum mati karena narkoba, ya, pengedar narkoba, ya, pernah, dan saya cek ternyata ketergelincirannya tinggi sekali, ya. Jadi orang-orang yang memiliki ketergelinciran sampai 200, hendaklah, apalagi anak kita ya, buru-buru segera ya fokus untuk diperhatikan, ya. Jangan sampai ini dibiarkan, sangat berbahaya sekali. Karena saya melihat kalau sudah sampai 150, 200 nilai ketergelincirannya, ya kalau nggak segera sangat berbahaya sekali. Terus juga apa namanya zona-zona yang lain, ya ada 5 itu. Kalau ternyata berbahaya, coba apa namanya menemukan asma dirinya, ya. Jadi asma diri adalah solusi. Apa itu asma diri? Asma diri adalah nama-nama Allah, ya, nama-nama Allah, Asmaul Husna, ya. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya, Tuhan punya nama-nama Allah yang 99 itu. Ya, jika apa namanya? Apa namanya? Jika kamu punya keinginan, punya harapan, ya berdoalah dengan nama-nama itu. Berharaplah dengan nama-nama itu. Jadi nama-nama Allah itu punya energi memecah persoalan, punya energi bisa mengatasi persoalan-persoalan yang kita rasakan, yang berat, ya. Dan juga dia penyembuh, obat, dan berbagai hal sesuai dengan namanya. Ini cara konvensional, ya. Nama-nama Asmaul Husna misalnya ya Rozak. Ketika kita ada masalah soal rezeki, sebutlah nama ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak, ya Fatah, ya Fatah, sebanyak-banyaknya. Itu cara konvensional yang memang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Tetapi asma diri bukan seperti itu. Asma diri adalah nama-nama Allah, satu atau dua atau lebih, ya, tergantung nama kita ini, yang mana value, nilai, privasi dari huruf-hurufnya itu sama dengan nama yang kita miliki. Ya. Misalnya nama saya Agus Suryaman, asmaul husnanya, asma dirinya maksud saya Allahun Nurul Baqi, Allahun Nurul Baqi. Itu asma dirinya. Yang nilainya sama dengan nama saya. Privasinya. Nah, karena privasinya, frekuensinya sama, karena di alam semesta ini ada hukum resonansi, maka ketika kita menyebut-nyebut nama Allah, yang mana adalah asma diri kita, maka akan terjadi koneksi. Ya, keterhubungan. Ya, seperti garpu tala yang frekuensinya sekian, ini garpu tala yang satu, frekuensinya berbeda. Kita pukul ternyata tidak menggetarkan. Suaranya, getarannya tidak nyambung, tidak terkoneksi dengan garpu tala yang satu. Tetapi ketika dua-duanya satu frekuensi, ternyata ketika kita pukul, terjadilah resonansi sehingga yang satu pun berbunyi. Ya, sama seperti kita mau misalnya mendengar radio lah. Ya, siaran radio, musik dan sebagainya, misalnya FM 1002 misalnya. Ya, misalnya ya, 1002. Lalu kita putar radio kita 1002. Karena kesamaan frekuensi, adanya frekuensi yang sama, maka terjadilah resonansi yang menyebabkannya ada keterhubungan. Sehingga informasi dari radio tersebut, lagu-lagunya, siaran beritanya, atau apapun, hiburannya misalnya, akan masuk kepada radio kita, terdengar di radio kita. Karena apa? Sudah terkoneksi. Ya. Jadi, asma diri berbasis ilmiah. Dia adalah sesuatu yang sangat logis. Ketika nama-nama Allah yang kita sebut, frekuensinya sama dengan nama kita, maka ketika kita amalkan terjadi resonansi. Terjadi sesuatu yang menyebabkan adanya koneksi. Keterhubungan antara
diri kita yang diwakili dari nama itu, lalu dengan sumber energi yang tak terbatas itu yaitu nama-nama Allah. Sehingga seluruh informasi, seluruh potensi yang ada pada nama-nama Allah itu akan hadir dan memperbaiki diri kita. Asmaul Husna ini adalah nama yang sempurna. Karenanya dengan kesempurnaannya itu akan memperbaiki nama kita yang banyak masalah. Banyak energi yang berat, energi yang mengganggu. Dengan mengamalkan asma diri kita ini, insya Allah akan terjadi keajaiban ya, yang luar biasa. Terus selanjutnya, asma diri solusi karma leluhur. Nah ini manfaat-manfaatnya nih. Jadi sangat banyak manfaatnya kalau kita ngamalkan. Nanti saya jelaskan cara mengamalkannya. Ya. Jadi kalau misalnya sudah ketemu dengan asma dirinya, nggak usah khawatir. Inilah solusi untuk mengatasi ya misalnya jodoh yang nggak datang-datang, nikah sudah berapa kali cerai terus misalnya, nauzubillah, ya punya suami nggak menghargai, ya atau ada anak bermasalah, ya bacain aja asma dirinya, cari namanya, waduh pasti tahu kan, nama lengkap, ya asma dirinya apa itu, nah, temu diamalkan setiap hari itu. Ya, dengan demikian terjadi perbaikan. Ya. Jadi kita harus ubah. Kalau kita mau punya keluarga berkualitas, ya tentu kita harus merubah diri kita. Ya, bagaimana ikhtiar kita ini harus maksimal ya untuk mendekati Tuhan sehingga Allah akan mengirim bantuannya dengan segala cara. Selanjutnya Pak. Nah, itu caranya. Ini sebetulnya video juga ya. Nah, ini cara yang ketiga. Nah, cara pengamalannya. Itu apa? Biarin Pak. Nggak apa-apa. Yang tadi. Ya. Yang tadi Pak sebelumnya. Silakan dibaca itu. Itu cara pengamalannya. Ya. Cara pengamalannya. Ya. Nanti Bapak kalau sudah yang percaya dengan konsep kami, konsep bagaimana mengatasi persoalan kita ini. Nah, cara pengamalannya ada cara pertama misalnya. Cara pertama yang paling gampang adalah ya, menyebut-nyebut nama-nama itu, ya nama-nama Allah, ya dengan lemah lembut. Allahu Nurul Baqi, Allahu Nurul Baqi. Ya, hanya telinga kita yang mendengar. Tidak perlu kencang-kencang, ya tidak perlu kencang-kencang. Jadi telinga kita saja. Lemah lembut, ya lirih, ya menghayati, ya ada feeling yang dilibatkan, emosi yang dilibatkan. Ya, kita yakini bahwa kita sedang mendownload energi, kita sedang terkoneksi dengan sumber energi yang tak terbatas. Websitenya sudah terhubung, ya pusat radionya, pemancarnya sudah terhubung, sehingga ketika kita menyebutkan, kita bayangkan energi itu datang kepada kita, lalu memprotek diri kita. Dan inilah antivirus pada sistem energi diri kita. Ya, jadi salah satu sistem antivirus yang saya yakini adalah asma diri. Ketika kita membaca asma diri kita, maka akan terjadi sebuah sistem antivirus yang aktif. Ya. Kalau juz diri itu operating system. Dia tidak bisa memprotek maksimal. Dia butuh antivirus. Kita punya komputer, kita membutuhkan antivirus. Ada virus Trojan misalnya yang datang, kita harus ada antivirus yang bisa mengatasi virus Trojan tersebut. Ya, tidak bisa mengandalkan kekuatan operating system. Tidak bisa. Ya, jadi perlu kita satu sistem pertahanan pada diri kita, yaitu asma diri kita ini. Asma diri kita ini adalah dia sudah sesuai energinya dengan energi yang ada pada energi nama kita ini. Ya, jadi sehingga dia bisa mengatasi. Ya, jadi nggak bisa kita pakai asma diri yang lain kalau untuk mengaktifkan antivirus. Tapi kalau amalan Asmaul Husna saja ya boleh-boleh saja. Tapi itu adalah sifatnya zikir wirid, ya bukan antivirus.
Nah, saya mengikuti kebetulan kelompok-kelompok ya kegiatan-kegiatan mereka yang mengamalkan menyebut-nyebut nama-nama Allah ini. Luar biasa. Sepuh-sepuhnya 80 tahun, 90 tahun, fresh mukanya, ya, bahagia kelihatan pada dirinya, tampak wajah-wajahnya ini wajah yang sangat enak dipandang. Ya, karena apa? Karena memang nama Allah ini sudah meliputi dirinya ini. Ya. Jadi dia selalu mewiridkan setiap hari itu 1 jam tanpa mencicil, langsung sekaligus setiap hari. Dia meyakini 1 jam yang dia korbankan, ya, dia putus hubungan dengan dunia, sisanya 23 jam itu akan baik, berkualitas, menjadi sesuatu, menjadi berkah. Ya. Itu karena apa? Karena dia amalkan, ya, betul-betul 1 jam. Nah, kami juga punya guru yang lain yang mengajarkan hendaklah dibaca minimal setengah jam. Dan ini saya kira tidak boleh lagi dikurangi. Ya, kalau mau punya efek antivirus, sehingga beban-beban yang kita miliki karena adanya energi karma leluhur yang hadir itu ya, yang hadir pada diri kita ini, misalnya nasib-nasib yang apes lah ya, yang kita melihat kok begini amat hidup ini, susah merubah, coba buru-buru memperbaiki. Ya, karena apa? Kalau ini sumbernya tidak diatasi, dia akan selalu hadir, baik berupa penyakit, berupa kecelakaan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saudara-saudara sekalian, solusi salah satunya tentu saja saya tidak memutlakkan pendekatan kami. Boleh jadi di tempat lain juga ada, baik dengan cara apapun saya kurang tahu. Ya, tetapi semuanya ini harus kita yakini kalau punya landasan. Landasannya apa? Ya, sehingga energi nama kita ini bisa diatasi. Kalau ganti nama kan sulit, ya. Ada teknik ganti nama. Ya, bahkan di tradisi Jawa khususnya ya anak-anak yang diganti nama ya ternyata akan lebih baik. Saya sendiri merasakan ada anak saya yang salah hitung, ya. Itu ada sedikit masalah, beberapa penyakit ada gitu. Memang pas kita hitung ternyata ada di masalah penyakit. Ya, berapa kali sakit, bahkan mengkhawatirkan juga buat saya. Ya, bagi kami, bagi ya setiap orang tua pasti anak segala-galanya gitu ya. Jadi ternyata benar. Ya, saya ganti nama. Ya, belum lama ini saya ganti nama. Ternyata alhamdulillah setelah ganti nama ternyata beberapa penyakitnya itu hilang. Ya, ya. Tapi ini masih kecil, aksesnya masih gampang gitu ya. Jadi saya ada kesalahan menghitung. Ya, maklum menghitung secara konvensional waktu itu saya belum punya aplikasinya. Jadi agak berat sekali. Sehingga ada kesalahan yang ternyata itu terjadi. Ya, ya jadi ini benar-benar bahkan dalam kehidupan saya ya saya melihat bagaimana itu dampak dari nama yang tidak baik. Misalnya adik saya ya ketika umur belasan tahun, sekitar 16-17 tahun meninggal dunia karena kecelakaan. Ya, padahal dia diboncengi gitu ya, ya di motor. Ya, ternyata pas saya hitung ya ada ancaman fisik yang sangat tinggi. Ya. Jadi kalau ada hal-hal demikian bukan untuk ditakut-takuti, ya, hendaklah buru-buru cari solusi. Entah solusi pendekatan kami silakan atau pendekatan yang lain. Yang penting harus punya dasar pijakan. Kalau kami punya pijakan bahwa nama memang punya energi dan solusinya adalah energinya dihitung dari namanya itu, lalu solusinya dengan nama Allah yang sesuai nilainya, frekuensinya itu dengan huruf-huruf dari nama Allah itu. Demikian, saudara-saudara sekalian. Jadi
dengan demikian kita sebetulnya memiliki bahaya yang berat kalau misalnya berat kita tinggi. Tapi tidak perlu takut, kita ada jalannya, yaitu dengan asma diri. Nah, cara pengamalannya, ya tadi sudah saya katakan, putus hubungan dengan dunia dulu, ya tentu makin banyak kita lakukan cara-cara spiritual, misalnya dengan wudhu dulu, itu lebih baik. Kita istiaja, mengucapkan perlindungan kepada Allah, mengucapkan basmalah, baru kita wirid itu, ya. Jadi wirid saja. Kalau ini beda dengan mudra. Kalau mudra ada teknik, karena itu olah energi melalui titik-titik jus 30 ya, 30 jus ini di telapak tangan ini. Tetapi kalau asma diri itu memang wiridan, ya. Dia wiridan, ya. Tetapi wiridannya ini diharapkan mencapai bilangan 20 menit sampai 30 menit. Baiknya 30 menit. Untuk latihan boleh 10 menit setiap hari atau 5 menit. Ya, fokus ya, dengan lembut. Ya, misalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Misalnya asma dirinya itu. Ya, nggak banyak-banyak kok. Rata-rata 2 atau 3 lah. Tergantung panjang namanya atau tidak. Ya. Jadi ya paling banyak mungkin 4. Ya. Habis sholat ya boleh ya. Misalnya berapa kali. Tapi ada satu waktu dari hidup kita ini dalam satu hari itu kita putus hubungan minimal tadi saya katakan setengah jam kalau mau merasakan manfaatnya yang luar biasa, ya. Tapi kalau sekedar mohon maaf ya, karena dalam kehidupan kita ini kalau akses energinya hanya 2 menit 3 menit, apa yang mau didapat? Ada, tapi kecil karena kita apa? Ya mengaksesnya sedikit, ya. Berbeda dengan orang-orang yang menggunakan waktunya itu benar-benar mewakafkan 25 menit, 30 menit, ya, bukan 5 menit. Kalau 5 menit ada efek, tapi tidak terlalu signifikan, ya. Jadi jangan mengharapkan untuk solusi yang begini pakai cara apapun pasti butuh waktu setengah jam sampai 1 jam. Mau pakai cara yoga, cara holoprana dan sebagainya, pasti itu latihannya memerlukan waktu setengah jam ke atas. Titi Puspa yang punya penyakit berat, kanker, itu latihannya lebih dari 1 jam setiap hari mengolah energi semesta. Dia energi semesta. Ya. Kita ini energi asma Allah berbeda. Memang banyak energi yang bisa kita akses. Energi matahari, energi bulan, energi pohon, air, dan sebagainya bisa kita akses itu. Ya, ada cara, metode untuk mengakses energi alam. Ya. Jadi untuk kesehatan khususnya ya, kita percaya misalnya matahari, ya dengan sedikit teknik ya kita bisa membangun sel surya tenaga matahari untuk listrik kan begitu. Tapi kalau untuk mereka yang nggak punya cara ya buat jemuran saja, ya baru ngejemur doang gitu kan. Nah, padahal mataharinya sama, tapi kemampuan kita mengakses, mendownload energinya berbeda-beda. Hanya apa? Ada yang cuma dapat sedikit, ada yang dapat banyak begitu. Jadi di sini saudara-saudara sekalian mengakses energi ya sebetulnya sangat logis. Saya pernah menulis sumber-sumber energi metafisis, ya, diantaranya jin itu punya kekuatan. Bisa nggak kita mengakses? Bisa dengan kontak-kontak jin, tetapi itu istikdam ini menurut saya haram hukumnya, ya, yang mencari khodam dengan jin itu ya, itu sangat berbahaya, sangat merusak tauhid kita. Ya, walaupun Nabi Sulaiman pernah melakukan itu, ya pasukannya itu ada jin, dia memanfaatkan energi jin, membangun istana, membangun ya gedung-gedung yang tinggi-tinggi itu Nabi Sulaiman memanfaatkan kekuatan jin, ya. Pernah juga mau memindahkan singgasana Ratu Bilqis kurang lebih 2000 kilometer itu, bertonton itu.
Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang bisa memindahkan? Dalam Quran dinyatakan dalam surat An-Naml itu kan, seorang qala Ifrit, berkata Ifrit, ya, saya bisa pindahkan itu. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Aku bisa pindahkan itu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu itu. Itu luar biasa kekuatan jinnya itu. Ya. Tapi ada lagi yang lain. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Berkata orang yang memahami kitab Allah pada saat itu, yaitu Taurat. Aku bisa pindahkan qabla antar qabla sebelum matamu berkedip. Jadi kecepatannya luar biasa itu. Jadi sangat luar biasa itu kemampuannya dari orang yang tadi memahami kitab Allah. Qala allazi indahu ilmun minal kitab. Ya, berkata orang yang memahami kitab Allah itu. Dia tahu ada rahasia pada kitab Allah itu, dia aktifkan sehingga terjadi kemampuan yang luar biasa, ya, dengan kecepatan ya sepersekian detik maksud saya, bisa memindahkan singasana, ya, teleportasi lah ya, sehingga Ratu Bilqis ya menuju Nabi Sulaiman pada jaraknya 2000 km lebih. Jadi ada kekuatan-kekuatan metafisis yang sebenarnya bisa diakses dalam hidup kita ini. Kekuatan jin, kekuatan prana, kekuatan reiki, kundalini dan sebagainya. Semuanya bisa diberdayakan. Ya. Ada yang haram, ada yang tidak haram. Mubah maksud saya di sini. Ya, dengan jin tentu menurut saya haram. Ya, saya merujuk kepada ulama-ulama yang mengatakan lebih baik kita tinggalkan. Ada juga ulama yang mengatakan boleh sesuai dengan yang pernah Nabi Sulaiman lakukan. Kalau haram, kenapa Nabi pernah melakukan itu? Ya kan begitu. Ya, tapi saya tetap mengikuti ulama-ulama yang mengatakan bahwa istikhdam haram. Ya, memanfaatkan jin itu adalah haram. Ya. Lalu apa yang bisa kita berdayakan? Ya, potensi diri kita. Ya, magnet kita yang ada pada diri kita, listrik ya yang pada diri kita ini bisa kita berdayakan. Ya, kekuatan sugestinya, kekuatan kun fayakunnya kurang lebih gitu. Ya, asma kunnya itu bisa kita berdayakan. Tetapi kita juga bisa memberdayakan berbasis Quran, berbasis nama-nama Allah dan sebagainya. Jadi itu pilihan. Ya, pilihan saudara-saudara sekalian, apa mau pakai yang ini, mau pakai yang itu. Ya, saya pikir ini saja sebagai pengantar. Boleh saudara-saudara sekalian yang ingin bertanya, ya, mohon maaf atas ketidaknyamanannya sehingga mungkin dari sisi share materinya ini tidak maksimal, ya. Tadi juga saya terputus, ya saya minta maaf. Ya, Pak Muji mungkin bisa mengatur mereka Baik. yang punya bertanya tentang materi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau bertanya, kami persilakan dibuka mic-nya. Untuk yang diwiridkan tadi apa Pak? Untuk yang diwiridkan. Mohon maaf, ini dengan siapa ya? Nama? Tri Cahya. Tri Cahya. Ya, boleh. Baik. Yang diwiridkan tadi Pak, untuk yang diwiridkan setengah jam itu. Ada yang bertanya? Ya, beliau itu menanyakan itu asma diri yang dibaca itu apa. Nanti bisa kita sampaikan. Yang buat wirid itu Pak. Asma diri apa jus diri apa yang dibaca itu? Yang wirid, buat wirid setengah jam gitu loh Pak. Hah? Beliau bertanya wirid yang dibaca itu apa Pak gitu. Maaf Pak, nggak kedengeran ya. Jadi kalau wiridnya ini maksud saya gini, mereka yang punya
masalah yang berat, setelah stres ya, setelah dianalisis ancamannya, ya, sebaiknya cari solusi. Nah, solusinya bisa pendekatan kami atau pendekatan yang lain yang diyakini, ya. Jadi ini penting. Ingat, tentu saja bangunan keyakinan ini harus ada. Efek placebo, ya. Jadi ini sangat penting karena mungkin bisa dikatakan efek placebo ini adalah bagian dari mujarabnya satu amalan. Jadi kalau kita tidak yakin, ya, kalau kita tidak yakin ya, dengan satu konsep, lalu kita amalkan, maka pengaruhnya tentu saja signifikan. Karena itu, semua pendekatan dari manapun, coba dikaji, diteliti, tinggal sikap kritis kita aja. Benar nggak ini? Ya, konsep asma diri landasannya apa? Ya, asma diri ini landasannya apa? Nah, kalau udah yakin, amalkan. Nah, cara mengamalkannya, cobalah, wakafkanlah setengah jam satu hari, mau malam, mau habis subuh, mau yang cari waktu yang rileks, yang nggak terganggu, yang bisa kita fokus. Berarti jus diri kita itu ya, masukkan jus diri atau jus asma kita itu ya Pak ya? Yang dibaca itu loh berarti. Kalau saya jus dirinya jus 6 udah di iniin nama. Ya. Coba. Ya Pak. Ya. Silakan Bu. Berarti yang dibaca buat wirid itu jus diri kita sama jus asma kita ya Pak ya? Oh iya. Saya kan udah dianalisa. Katakan begini, karena malam ini kita bahas asma diri, ya, kita memberi sebuah alternatif lain. Jus diri ya, sudah saya sampaikan sejak awal itu adalah untuk healing, untuk penyembuhan, detox, pembersihan, ya, clearing, cleansing, segala yang negatif. Jus diri itu, ya. Jadi apa namanya? Amalkan itu jus diri kalau bisa. Tapi kalau memang belum bisa, belum terlatih, buru-buru ambil cara lain, yaitu asma diri. Yang paling mudah. Kalau mudra, boleh-boleh saja. Yang penting dipilih. Untuk jus diri, itu untuk pembersihan. Ya. Jadi apa namanya? Jadi untuk pensucian. Cleansing lah. Pembersihan dari energi negatif. Ya. Jadi jangan dijadikan antivirus karena fungsinya beda. Ya. Kecuali begini, lagi sakit berat nih sekarang nih, ya udah baca jusnya untuk penyembuhan. Tapi cara bacanya gimana? Saya kasih alternatif, ya. Amalkan dulu, misalnya dengan cara kalau memang bisa baca Quran dengan baik, baca aja setiap hari full dirinya itu untuk penyembuhan. Tapi kalau tidak sanggup, udah dipotong-potong. Tapi di huruf ain itu berhenti, yang sebelah kanan. Nah inilah kelemahan dari belajar kalau online. Karena harus ada beberapa hal yang diberikan contoh. Walaupun kemarin sudah saya kirim contoh-contoh daripada ain-ain itu kan. Ya. Udah paham yang itu Pak. Pak Agus, saya mau asma diri aja. Ya bisa Pak. Ibu bisa lakukan dengan membaca asma diri ibu, ya, untuk memprotek dari bahaya-bahaya, memicu energi yang negatif, energi yang positif menjadi berkembang. Baca itu aja dulu, dibentengi dulu, ya. Secara bertahap itu pasti ada perbaikan-perbaikan pada diri ibu, siapapun. Nah, bacanya, baca biasa aja. Misalnya kita
Ya Allah Nurul Baqi atau Ar-Rahmanur Rahim. Tergantung asma dirinya. Didengar di telinga. Itu cara pertama. Cara kedua dibaca dengan cara khafi, di batin. Gak usah disebut-sebut, di batin saja. Yang mata tertutup sambil mengucapkan Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahman. Misalnya itu. Nah, sesuai dengan asma dirinya itu. Nah, itu cara kedua. Cara ketiga adalah dengan napas. Nah, ini yang biasa saya pakai. Kita tarik napas dalam-dalam, ya, sedalam mungkin, dengan lembut, di hidung ya, jangan di mulut. Mulut buat makan, buat ngomong, bukan buat napas ya. Tarik pelan-pelan, ya, sampai ujung, ya, sampai puncak, sambil membaca asma diri kita. Jangan tergesa-gesa, nggak harus banyak, 2-3 kali boleh, ya. Ya, jadi semampunya aja, tapi lembut, Pak, tarik, turun lagi sambil dibaca juga. Satu kali, bolak-balik itu dianggap satu. Nah, lakukanlah minimal menurut saya ya, kalau pemula 99 kali aja. Pemula ya, tarik nafas sambil menyebut asma dirinya, turun sambil menyebut asma dirinya. Satu kali. Yang kedua, tarik lagi sambil menyebut nama asma dirinya di dalam batin ya. Turun lagi. 2 kali. Sampai 99 kali itu minimal. Itu minimal, nggak ada ampun lah. Kalau cuma 5 kali, 10 kali, 20 kali, bukan nggak ada efek. Kalau zona kita ini berat, ya tentu apa namanya, ya kita harus obatnya harus benar-benar luar biasa, harus powerful begitu. Ya, jadi untuk perubahan, untuk perbaikan nasib, untuk tidak adanya karma-karma buruk hadir pada diri kita ini, ya, cobalah bentengi dengan nama-nama Allah ini, ya, dengan asma diri, ya. Jadi banyak solusi, banyak jalan, tapi carilah yang paling mudah, ya. Nah, lalu bagaimana jusnya? Jusnya dibaca juga, silakan setiap minggu sekali misalnya, gitu, ya. Itu bisa apa namanya dilakukan setiap hari, ya. Ya, misalnya satu ain. Nanti tergantung jusnya, ada yang jusnya 20 ain, ada berarti dia 20 hari. Ada yang 14 ain, 14 hari. Ada yang 17 ain, berarti 17 hari. Silakan. Atau satu hari 2 ain atau 3 ain, terserah. Yang penting rutin aja dibaca Quran aja, baca Quran. Ya. Kalau dengan cara mudra, nanti saya akan kirim, ya, apa namanya itu videonya ya nanti. Karena agak kesulitan untuk menjelaskan, mungkin nanti dengan video yang saya kirim ini nanti mereka yang sudah ikut training mudra bisa mengamalkannya dengan baik, mengikuti contoh-contohnya. Demikian. Mungkin ada pertanyaan lagi yang lain? Begini Pak, saya ingin menyampaikan yang tadi ditanyakan oleh Putri. Beliau itu menanyakan yang dibaca asma dirinya itu yang mana gitu. Oh iya ya. Makanya kita memberikan penjelasan yang lebih detail untuk hal ini. Gitu. Asma diri ini memang harus dianalisis ya. Nanti hubungi Pak Muji. Jadi artinya memang kalau mereka yang mau asma dirinya, yang percaya dengan konsep kami ya tentang asma diri, hendaklah hubungi Pak Muji yang belum ya mengetahuinya. Adapun yang sudah mengetahui, ya tinggal amalkan. Kan sebagian daripada peserta ini ada yang sudah dianalisis asma diri kan begitu. Ya, saya nggak mau lah, misalnya mau jus aja, ya boleh, nggak apa-apa, silakan, itu pilihan. Karena manfaatnya pun berbeda-beda ya, kecuali jus asma sama dengan asma diri itu setara, ya. Itu memang untuk antivirus, ya. Tapi kalau untuk operating system ya jus diri itu. Jadi demikian. Jadi teman-teman, mereka yang mau
dianalisis ya, berkaitan dengan asma diri saya apa nih? Misalnya saya sudah tahu Allahun Nur Baqi, Allah An-Nur Al-Baqi. Ya, nama-nama Allah ini ya punya fadilah, punya manfaat. An-Nur memberikan cahaya itu ya. Jadi dengan mengamalkan terus ada cahaya yang mungkin membantu saya nanti. Atau karena dia asma diri ya tentu dia akan menjadi antivirus yang mengatasi persoalan yang saya miliki di energi nama itu. Ya. Jadi nama manusia potensi buruknya ini bisa diatasi dengan nama Asmaul Husna yang sangat sempurna. Allah Maha sempurna. Pada'uhu biha. Ya, berdoalah dengan Asmaul Husna itu. Ya, berdoa itu artinya pakailah wasilah Asmaul Husna untuk berharap. Ya, kalau kita nggak mau pakai asma diri, misalnya, wah kayak saya punya persoalan berat di sering merasa pusing, nggak punya kemampuan untuk memilih jalan-jalan yang baik itu, bingung itu, banyak persoalan-persoalan, baca ya nu, kan gitu, ya. Jadi bisa, jadi banyak obat kita, tetapi kalau untuk asma diri memang melulu untuk berkaitan antivirus. Jadi nggak bisa pakai yang lain menurut saya ya, kecuali ada dasar secara logis betul akibat itu memang obatnya. Tapi ya teman-teman pakar-pakar Quran, apa-apa, ada kena kanker berapa orang itu tumor dan sebagainya, padahal dia 1 hari 3 juz, 5 juz. Apa sih di otaknya luar biasa. Tapi ini juga masih muda-muda, ada 20-an, 1 tahun. Teman-teman baik saya waktu di dokter itu benar-benar saya langsung melihat. Saya dibilangin ada yang bilang, ya tapi dia kurang yakin. Berapa kurang bisa mengobati? Bukan ini ya, obat. Nah, tapi kalau kita punya tanaman itu, Maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. yang dibutuhkan. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus Pak. Pak. Mohon maaf, suaranya putus-putus Pak. Putus-putus ya? Ya. Bagaimana sekarang? Sudah jelas, sudah jelas. Ya, jadi artinya begini, Quran memang obat, tetapi dia punya cara, ya. Harusnya Quran yang betul-betul sudah satu resonansi lah, ya, ya. Nah, ini juz diri. Nah, tapi itu untuk healing ya, ya. Jadi kalau yang sekarang kita amalkan ini, yang kita jelaskan ini adalah tentang pengaruh. Ini kan materinya kan materi yang saya ingin menjelaskan bahwa karma leluhur itu bukan omongan kosong. Mungkin ada yang ingin didebat, boleh. Ada punya dalil, punya asumsi bahwa ini salah, ya pandangan ini salah. Silakan tanyakan, mumpung saya masih bisa berdiskusi dengan saudara-saudara sekalian. Karena jangan sampai kita melakukan sesuatu dengan yang tidak kita pahami. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya kan begitu. Jangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua ada pertanggungjawabannya. Jadi saudara-saudara sekalian, ya nggak harus diamalkan kalau belum yakin, jangan. Jadi yang saya nyampaikan ini karena apa? Saya melihat persoalan banyak pada manusia itu adalah ketika dia tidak mengenal dirinya, tidak mengenal ada bahaya, ada something wrong yang mengganggu energi sistem komputer dirinya, sehingga dia menerima hambatan-hambatan untuk sukses, untuk bahagia dan sebagainya. Ya. Nah, ini sebuah teori yang memang belum tentu benar, tapi kita perlu uji argumentasi. Yang saya sampaikan tentang hal yang tadi adanya karma yang turun, itu kan bukti dari ayat Quran disampaikan bahwa orang tua yang soleh itu buahnya anaknya dijaga sama Tuhan. Itu kata Quran kan, wa kana abuhuma solihan,
karena orang tuanya soleh. Energi dari bapaknya itu sama keluarga, sama ayah ibunya ini turun. Ya, kayak apa namanya DNA fisiknya, DNA kecerdasannya, IQ-nya itu turun, ya, ya melalui DNA-nya itu. Jadi ini satu apa namanya keyakinan yang ada dasarnya dari pijakannya dan pijakannya maksud saya. Seperti kata Imam Syafi'i tadi, adain ya zina itu adain, perbuatan zina itu utang. Yang kamu harus bayar di keluargamu. Ya, jadi Anda berzina, kamu harus bayar. Ya, kecuali taubat. Ya, taubatan nasuha. Ya, efeknya segalanya itu akan hilang. Ya, kalau benar-benar taubat. Bahkan analoginya dianalogikan malaikat-malaikat seperti dilupakan oleh Tuhan itu. Ya, bumi yang tempat kita berbuat dosa itu dilupakan, dihapus filenya sama Tuhan. Tidak ingat lagi sehingga nggak bisa menjadi saksi. Kenapa? Tobat dia, tobat. Taubatan nasuha. Pengaruhnya artinya ketika amal baik, maka amal baik itu akan menghapus pengaruh-pengaruh amal buruk. Ketika Anda berbuat buruk, maka itu ada akibat, konsekuensi daripada dosa. Ada yang mempercepat kematian, ada yang menciptakan penyakit, ada yang menciptakan ketidakberkahan, ada yang menciptakan gangguan pada rumah tangga. Semua dosa punya efek dan levelnya yang berbeda-beda, ya. Jadi jangan bermain dengan dosa, ya. Artinya begitu. Nah, termasuk tadi saya katakan, ya, dari resapan, mohon maaf ya, dari pijakan hadis-hadis yang begitu banyak berkaitan dengan itu, ulama-ulama menyimpulkan zina itu hutang. Bapaknya yang berzina, ibunya yang berzina, anaknya juga akan melakukan itu. Keturunannya akan melakukan hal-hal yang aib seperti itu. Jadi artinya begini, kita harus paham dari penjelasan dari Quran, hadis, dan para psikolog yang menyampaikan tentang perspektif epigenetik ataupun psikologis dan sebagainya, bagaimana traumanya orang waktu perang di Perang Dunia II itu ya, banyak korban-korbannya itu ya, orang tuanya mengalaminya itu banyak yang mengalami penyakit-penyakit jiwa itu ya. Ya, hanya diriset oleh para psikolog pada saat itu dan sampai beberapa generasi ternyata loh terjadi sesuatu yang yang membuat para psikolog itu kaget. Keturunannya yang keberapa yang nggak mengalaminya ternyata menerima akibat trauma itu. Nah, jadi menurun itu. Jadi secara Quran, secara hadis, secara sains modern, secara psikologi, ya, semua sepakat adanya pengaruh ya perbuatan orang tua, leluhur kita. Bahkan 7 keturunan di atas kita itu, bukan 7 keturunan, 7 leluhur. Ya, 7 orang tua, buyut begitu. Ya, itu nurun itu. Hati-hati. Ya, sehingga ada orang yang punya ilmu, misalnya ilmu tertentu, nggak belajar. Nah, itu dari mana? Ya, ya. Jadi artinya turun melalui DNA itu. Ya, jadi memang DNA ini alat untuk menurunkan berbagai hal, termasuk juga hal-hal yang sifatnya akhlaki, ya, karakter, keburukan, kebaikan dan sebagainya. Demikian. Jadi Baik, Pak. artinya kalau memang ada keyakinan untuk mengatasi persoalan-persoalannya, nanti kan akan kami kirim analisis thread-nya ya dari data kalian, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, baik untuk anaknya ataupun untuk dirinya atau untuk mereka keluarganya karena sudah tahu dia mau coba cek nggak apa-apa silakan dicek. Lalu bagaimana solusinya? Misalnya kalau ada bahaya, ya mungkin kalau terkait dengan kenakalan, karena ini sangat
gampang dilakukan, yaitu perkataan ini kan saya kurang teliti ya mungkin ya, tapi ini katanya dinisbatkan dari Rasulullah ya. Ya, mohon maaf kalau ini saya salah ya. Dalam hadis itu dinyatakan, siapa yang tidak mau dirinya terkena perbuatan zina atau yang buruk, yang perbuatan mungkar, perbuatan yang sangat buruk pada dirinya dan keluarganya, ya, hendaklah dia baca surat An-Nur setiap hari, ya. Jadi begitu. Jadi silakan, misalnya yang punya suami bermasalah, ya, atau anak bermasalah, istri bermasalah, silakan amalin, itu. Bisa pakai itu boleh. Itu untuk menetralisir energi yang negatif berupa kelakuan. Jadi barang siapa yang punya keinginan dirinya mampu melaksanakan kebenaran dengan sekuat tenaga, dirinya ada cahaya sehingga mudah untuk melakukan kebenaran, remnya pakem. Ya. Ingat ya, orang bisa saja pintar ilmu agama, bisa saja dia ulama, atau ustadz, atau yang lain-lainnya Suaranya sebagai hilang lagi ya. hilang lagi ya? Ya, jadi bisa saja seseorang itu tahu lah tentang kebenaran, tapi nggak bisa berjalan pada kebenaran itu. Nah, ini diperlukan baca surat An-Nur. Ya, jadi buat anaknya, buat dirinya, suaminya, ya, mereka yang mau nih dirinya terjaga dari kemungkaran dan keinginan dia bisa berjalan pada jalan yang benar, remnya pakem. Banyak yang nggak pakem, dia tahu ini salah, ini benar, tapi nggak pakem. Ya, nggak pakem remnya. Karena apa? Nggak ada cahaya. Nah, cahaya itu diperlukan, ya, diperlukan. Walaupun ilmu itu tinggi, ilmunya tinggi, dia tahu betapa banyak kita ini melakukan ketidakbaikan, ya, amalan-amalan yang baik kita nggak bisa lakukan. Karena apa? Bukan karena nggak tahu, bukan. Kita tahu sekali, tapi kenapa nggak bisa begitu? Ya karena nggak ada cahaya. Cahayanya perlu ditambah. Paksakan surat An-Nur, ya itu ada 9 ain, 1 ain pagi, siang, sore, atau sekaligus. Ya itu dianjurkan begitu. Kalau guru saya menyatakan begitu. Tapi kalau memang nggak sanggup, ya udah 1 hari 1 ain itu ya. Ada pas batas ain, besok melanjutkan lagi. Insya Allah dalam jangka ya waktu-waktu tertentu dia akan bermanfaat, membimbing kita untuk menjadi orang baik, mampu dan remnya pakem ya untuk menghindar dari perbuatan yang buruk. Silakan, ada pertanyaan lagi? Untuk baca Mohon maaf, An-Nurnya Pak. itu sama dengan juga kayak baca juz diri sama juz asma apa lirih juga apa sama kayak biasa tilawah untuk An-Nur itu, Pak? Ya, makasih Ibu. Jadi kalau Mohon bacanya, maaf, Pak. Sebelum saya itu mau dipotong dulu sebentar. boleh. Ini kan waktu tinggal 5 menit, Pak. Mohon Oh maaf, ya, jadi ya biar nanti nggak melewati ya, batas waktu itu. ya, 1 menit aja. Jadi untuk Ibu, ya baca An-Nur, ya, ya artinya dibaca ya nggak perlu keras-keras dalam artian bacanya ya sewajarnya baca Quran lah. Ya, jadi apalagi kalau suara kita nggak bagus, ya malah nggak enak sama Dengan niat, yang Pak. mendengar. Tetap dengan Hah? niat juga. Tetap Ya, dengan niat artinya juga. artinya begini Bu, boleh dengan niat, boleh tidak karena memang sudah ada jaminan siapa yang membaca An-Nur setiap hari, ya, maka dirinya tidak akan berzina dan juga keluarganya. Itu. Oh gitu. Ya, Ya. ya. Artinya zina itu adalah simbol kedurhakaan, kezoliman, ya, yang bisa mempengaruhi peradaban. Nah, ketika kita amalkan, maka anak-anak kita akan pakem remnya. Istri kita akan pakem, suami kita akan pakem remnya. Itu kalau mengatasi anak bermasalah. Tetapi ini bukan mengatasi problem apa namanya? Apa namanya? Virus-virus ya, yang karena nama itu bukan, ya. Jadi ini beda ya. Jadi kalau kita ingin punya kemampuan memprotek dari energi nama yang buruk, itu asma diri, ya.
Tapi kalau untuk penyakit, untuk kesembuhan, jus diri. Kalau asma diri hanya benteng, dia benteng, ya, benteng untuk tidak liar lagi virus yang ada dirinya. Jadi yang biasa main komputer kan tahu, ya, ketika, virus aktif dan antivirus diaktifkan, maka di-scan itu sama antivirus itu, lalu ditangkap, dikarantina gitu kan. Ya, jadi, dibuat tidak bisa liar lagi atau dia, hancurkan lah gitu, dimusnahkan, ya. Kalau dia setidak-tidaknya dikarantina, sehingga energi-energi yang ada pada diri kita, baik karena bawaan atau lainnya yang negatif tentu saja diprotek oleh sebuah sistem antivirus, yaitu asma diri atau jus diri. Ya, jadi jus asma maksud saya. Jadi begitu. Jadi demikian. Saya kira, ini dulu, ya, mudah-mudahan, bisa dipahami. Insya Allah kita nanti, setiap minggu mengkaji hal-hal, yang penting-penting ya, mungkin minggu depan materinya apa nanti saya sudah kirim sekitar ada hampir 30 lah, ada 20, tema-tema yang sangat penting untuk kita ketahui. Ya di antaranya juga, tema yaitu 14 faktor yang menentukan anak itu jadi soleh atau tidak soleh. Nah, ternyata itu logis semuanya dari Quran dan juga hadis itu ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati, maka anak kita akan berantakan. Terima kasih. Saya mohon maaf. Walafuminkum. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas pemaparannya oleh beliau. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh beliau senantiasa membawa manfaat buat kita semua. Baik, sebelum acara kita tutup, ada informasi yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, buat teman-teman yang mau cek asma diri, bisa kontak ke nomor saya di nomor 087 881 796 278 dengan khusus malam ini infak terbaik yaitu 50.000. Terus informasi yang kedua yaitu informasi terkait dengan EBO 8 level energi manusia, sumber kegagalan dan penderitaan. Itu bisa pesan ke saya dengan harga 100.000. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Baik, acara pada malam hari ini kita tutup. Dan saya pribadi sebagai penyelenggara banyak salah, banyak hilaf yang disengaja maupun tidak. Saya atas nama penyelenggara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari acara kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Buat yang muslim kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang tadi belum sempat pertanyaannya belum sempat disampaikan di sini, bisa lanjut di grup aja ya teman-teman. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat.